Shalom Alaikum, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 7 Februari 2025. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini saya mau mengingatkan saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berani menyuarakan kebenaran. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 1 sampai 8 dan Injil Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada zaman Orba saudara, kita sering mendengar istilah ABS. ABS, asal Bapa senang. Istilah ini pun juga sering diucapkan kalangan masyarakat. Apa sih maksud istilah ini? Yaitu menyampaikan, mengutarakan, memberi pendapat kepada Bapa, orang yang berkuasa, penguasa, walau yang disampaikan tak benar, yang penting Bapa senang. Dosakah kita kalau kita selalu ABS, asal Bapa senang? Sebagai pengikut Kristus, orang-orang percaya, haruslah kita bersikap jujur saudara. Yesus ingatkan, jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Tentu, dari sikap kita seperti ini akan ada resikonya saudara. Ingat saudara, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Amsal 12 ayat 22. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Efesus 4 ayat 25. Kita harus belajar dari Yohanes Pembaptis. Walau resiko yang harus diterima adalah kematian saudara. Kematian dalam kemuliaan Tuhan. Yohanes tidak bersikap ABS, asal Bapa senang, asal bos senang, yang menyenangkan penguasa dengan kepalsuan. Tapi dengan kebenaran dia sampaikan kepada penguasa yaitu Herodes, hingga dipenjara dan akhirnya kepalanya dipenggal. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Markus 6 ayat 18. Kita tak boleh bersikap ABS saudara. Tapi kita juga jangan sekonyol Yohanes. Kita harus minta hikmat dari Allah untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Orang yang berkuasa, penguasa. Apakah kita perlu mempertahankan kebenaran? Ya, itu pasti dan harus kita mempertahankan kebenaran saudara. Yohanes Pembaptis adalah contoh orang yang berani mati karena keteguhan moralnya. Ia adalah sepupu Yesus dan pewarta pelayanan Yesus. Dalam mengikuti Kristus saudara, kita harus tetap teguh dalam menyatakan kebenaran. Mengikuti Yesus saudara sebagai keputusan kita harus diikuti dengan keteguhan iman. Keteguhan iman kita akan Dia Yesus Tuhan, walau kita harus kehilangan nyawa. Ada kesaksian iman dari Nokseng, seorang dari India saudara, betapa kesetiaan untuk berpegang pada iman kepada Yesus membawa konsekuensi yang tidak ringan. Diperlukan keteguhan hati dan keberanian untuk dapat menjaga konsistensi dan mempertahankan apa yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Kadang kita harus berjumpa dengan berbagai tantangan dan kesulitan akibat keyakinan kita tersebut. Nokseng bersama keluarganya saudara memutuskan menerima Tuhan Yesus pada pertengahan abad ke-19. Kepala suku Assam memaksanya untuk meninggalkan imannya. Pertama, ia mengancam akan membunuh kedua anaknya. Namun lelaki itu berkata, I have decided to follow Yesus.
Kedua anaknya lalu dibunuh oleh kepala suku. Dan yang kedua kalinya, saudara, kepala suku mengancam akan membunuh istrinya. Nokseng pun tetap mengatakan, I have decided to follow Yesus. Betul. Istrinya kemudian dibunuh oleh kepala suku, saudara. Lalu kepala suku mengancamnya untuk meninggalkan Yesus. Jika tidak, Nokseng akan kehilangan nyawanya. Namun saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi, saudara? Nokseng tetap pada keputusannya. Ia tetap mengikuti Yesus, saudara. Ia tetap teguh dengan imannya meskipun sendirian, saudara. Dan pertaruhannya adalah nyawanya yang terakhir. Saudaraku, kita yang telah memutuskan untuk mengikut Yesus, saudara, keputusan itu mengandung konsekuensi yang harus kita terima dengan kerendahan hati dan keberanian. Oleh karena itu, saudara, mari kita meneguhkan hati dan memperlengkapkan diri kita agar memiliki konsistensi dalam beriman kepada Tuhan. Perteguh keyakinan kita akan identitas sebagai umat Allah yang dipilih untuk hidup kudus. Mari kita memperdalam pengetahuan kita tentang apa yang kita imani, saudaraku, sehingga kita tidak mudah digoyahkan oleh rupa-rupa pengajaran yang saat ini beragam, merajalela, saudara, ajaran-ajaran sesat. Saudaraku, Regi hari ini, saudara, mau mengingatkan kepada kita semua orang-orang percaya yang mengikuti Yesus harus berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan untuk menyenangkan orang berkuasa. Jangan bersikap ABS asal Bapa senang. Kita perlu hikmat dari Allah, bukan hikmat dunia, saudara. Ingat itu, saudara. Kita harus bertekad untuk setia mengikuti Yesus dengan berani dan rendah hati. Harus memperkuatkan keyakinan kita sebagai umat Allah yang dipilih untuk hidup kudus. Harus memperdalam pengetahuan kita tentang apa yang kita imani. Dan harus berani menyuarakan kebenaran. Mari saudaraku yang terkasih, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, untuk dapat melakukan sesuatu yang benar meskipun tidak menguntungkan diri sendiri dan perlunya hikmat dari Allah. Bukalah hati nurani kita agar mampu mendengarkan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Ingat, sekali lagi saya katakan, ingat saudara, menjadi orang baik itu pilihan. Adalah pilihan kita untuk mendengarkan suara hati kita atau tidak. Adalah pilihan kita untuk berani menyuarakan kebenaran atau tidak. Juga sebuah pilihan, apakah kita mau bertobat dan memperbaiki diri atau tetap mencebur diri dalam perbuatan dosa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.